Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update hari ini kita mau review Ondo Finance atau Ondo Token, teman-teman sekalian. Ini Ondo Token atau Ondo Finance ya. Recently lumayan viral karena ramai banget, harganya juga naiknya cukup signifikan. Dari dia listing spot token di Bybit itu naiknya sekitar 2000%-an, dan sampai sekarang bisa dibilang secara structure juga menunjukkan situasi yang masih cukup baik untuk Ondo bisa meneruskan penguatannya. Nah, teman-teman sekalian, kelihatannya Ondo di sini punya apa ya, kalau kita lihat punya utilitas token ini cukup menarik ya, karena berhubungan dengan naratif yang saat ini juga bisa dibilang cukup booming, yaitu real world asset ya, dimana real world asset ini ditokenisasi sehingga dia memanfaatkan teknologi blockchain yang ada agar mungkin proses transaksinya bisa dipermudah juga ya. Dan teman-teman sekalian, request ini berdasarkan request dari Mr. Ari Widodo ya, di previous video Cardano dan Worldcoin dia the first comment. Jadi dia requestnya adalah Ondo. Oke. Nah, teman-teman sekalian, before kita mulai lebih jauh ya, ini disclaimer dulu karena viewer saya di sini pasti dari berbagai golongan. Ada golongan investor, ada golongan trader, ada yang manfaatkan only di spot, ada yang manfaatkan di futures market juga. Tolong di-adjust ya, disesuaikan dengan teman-teman punya positioning lah kalau saya bilang ya di dalam video ini. Jadi jangan bilang kayak technical tidak berlaku gitu kan untuk token ini, atau mungkin hanya fundamental yang ini ya, karena itu masing-masing kan punya preferensi ya. Ada yang trading buat futures ya otomatis dia butuh technical, ada yang juga hanya invest dan jangka panjang, mereka lihat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mendatang ya cukup di fundamentalnya ya. Technical mungkin hanyalah sarana bantuan untuk mereka melakukan investment guna melihat ya area-area yang menarik untuk mereka melakukan investment atau mulai start akumulasi lagi. Yaitu ya preferensi sekali lagi teman-teman. And by the way, saya mau lihat sekilas ya tadi, sebenarnya Ondo Finance ini secara peringkat dari segi market cap dia berada di peringkat 148 dengan total market cap 373 juta dolar. Dan kelihatannya dia di jaringan Ethereum. Circulating supply baru 13,8%, berarti masih ada sekitar 86%-an ya yang belum tersirkulasi di market, which is ini bisa memberikan dampak yang ya mungkin akan ada aksi sell off tipis lah ya pada saat nanti kecenderungan ada release token ya di supply atau di market teman-teman. Maksudnya release supply di market. Dan tadi saya ngecek ya dari segi dia punya utilities atau kegunaan. Ondo ini sebenarnya secara fitur yang ditawarkan oleh mereka adalah investment terhadap US government bond. Ya, nama produknya itu adalah OUSG, US Treasuries. Kemudian dia juga menawarkan seperti semacam deposito, namanya adalah USDY atau US Dollar Yield. Ya, ini sebenarnya stable coin. Jadi sama kayak USDT, USDC dan kawan-kawannya. Serta masih ada produk yang belum dikeluarkan. Tadi saya melakukan research dan produk itu namanya US Money Market. Ini kelihatannya berhubungan dengan reksadana. Tapi produk reksadana yang ditawarkan itu dari perusahaan-perusahaan di Amerika. Dan ini masih coming soon, jadi belum ada teman-teman. Sejauh ini dari 2 produk yang ditawarkan, total value lock-nya bisa dibilang angkanya cukup lumayan lah untuk market cap-nya si Ondo sendiri ya. Dan total value lock-nya di sini ada sekitar 119 juta dolar untuk US government bond-nya, sementara untuk yang fiat atau yang tadi kita bilang stable coin-nya itu ada 71,69 juta dolar. Ya, di sini yang menarik sebetulnya Ondo itu bisa dibilang mentokenisasi ya proses transaksi atau investment teman-teman terhadap US government bond. Dan ini menurut saya cukup menarik sehingga bisa menawarkan kemudahan juga bagi investor yang berencana untuk invest di US government bond. Ya mereka bisa akses melalui Ondo Finance ini. Dan untuk transaksinya sendiri tadi saya cek harus menggunakan USDC. Jadi teman-teman kalau misalkan Anda punya wallet ya, Anda suntik dulu USDC-nya, kemudian Anda connect di Ondo Finance, baru nanti bisa melakukan proses transaksi di sana. Itu kalau saya nggak salah teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang mungkin kurang, teman-teman boleh tambahkan ya melalui kolom komentar supaya yang lain juga dapat informasi lebih lengkap seputar Ondo Finance ini. Dan teman-teman yang menarik lagi di sini, bisa dibilang backingannya mereka ya teman-teman, itu ada Coinbase, Pantera, dan Founders Fund. Terus ada beberapa nama yang cukup
terkenal di sini. Salah satunya adalah BlackRock dan ada Goldman Sachs ya. Jadi ini cukup menarik sebetulnya. Mungkin bisa jadi salah satu opsi ya kalau teman-teman berencana untuk menambah altcoins di dalam portofolio spot kalian, ya mungkin Ondo bisa dijadikan salah satu pilihannya. Nah, cuman untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa lakukan research lebih jauh. Kalian tinggal mampir aja ke website yang mereka, dan juga ya kalian harus punya pandangan ya, kira-kira apa yang direncanakan oleh Ondo nanti ke depannya itu bisa berjalan lancar nggak? Apakah akan bentrok dengan regulasi ya dan lain-lain gitu ya. Itu yang kita nggak tahu teman-teman sekalian. But for now ya saya bilang ini cukup baik lah, cukup bagus ya, karena mereka menawarkan alternatif kemudahan untuk bertransaksi di US government bond. Alright, and kemudian saya rasa cukup ya untuk fundamentalnya, itu bayangannya teman-teman. Jadi buat teman-teman investor ya, kalian harus mengerti juga bahwa Ondo ini punya kegunaan atau punya fungsi yang menurut saya cukup menarik. Alright, nah sekarang dari segi price action. So teman-teman sekalian, dari segi price action sebenarnya kita manfaatkan Ondo udah dari beberapa hari yang lalu, bahkan sebenarnya 2 hari lah ya kalau saya lihat di sini. Pertama mulai dari Ondo sudah sukses breakout. Jadi saya decide untuk enter long position pada Ondo after dia retest terhadap resistance-nya. Dan sejauh ini sih Ondo nanjak sampai dengan tadi sore itu saya lihat ada rejection. That's why saya decide untuk take profit bagian ya, atau setengah porsi dari posisi yang saya ambil, dan nanti berencana untuk melakukan average up kembali apabila setup baru sudah terpresent dengan baik. Nah, pertimbangannya sebenarnya seperti ini teman-teman sekalian. Kalau kita lihat Ondo ya, dari pertama kali dia listing di Bybit, ini ada kenaikan cukup signifikan. Tadi saya cek sebenarnya lebih kurang sekitar 2000 persenan ya, sampai topnya bahkan hampir 3000% guys, which is ini crazy banget ya. Berarti sangat viral, sangat trending. Lalu yang saya perhatikan di sini adalah bagaimana Ondo itu sebelumnya bergerak dengan dia create higher high dan higher low. Awalnya dia retrace, terkoreksi, testing terhadap level Fibonacci, testing terhadap area demand, kemudian dia dapat reaction. Kita bisa lihat seperti semacam double bottom di sini dan mampu breakout ya dari neckline-nya. Lalu si harga naik tapi terlihat ada kesulitan di sana membentuk yang namanya rising wedge pattern. Lalu dia breakdown, dia retest lagi terhadap previous low yang ada di sini, dan ternyata Ondo mampu bertahan. Ya, ada buyers yang masuk di sana dan coba mempertahankan harga pada Ondo untuk tidak lebih rendah daripada 0,22 dolar. Lalu kita ngelihat dia start going up lagi. Kalian bisa notice ini ada potensi membentuk yang namanya inverted head and shoulders, atau kalian bisa bilang juga dengan istilah cup and handle. Ya, ini sama aja sebenarnya keduanya teman-teman sekalian. Intinya adalah proses transisi untuk dia kembali bullish. Nah, pertimbangannya adalah kalau saya lihat lagi di sini terdapat SNR juga ya, yang terdiri dari area besar di sini support level, kemudian dia break, kemudian ada rejection, dan di sini kembali tertahan. Nah, pertimbangan saya untuk long pada Ondo adalah ketika dia mampu breakout dari resistance itu, dan proses retest yang kelihatan cukup bagus dengan adanya doji serta candle rejection pada resistance supportnya. Lalu harga bertahan di atasnya, dan kemudian kita bisa ngelihat dia rally cukup signifikan. Saat ini sebenarnya Ondo itu ketahan di salah satu area SNR penting, dan SNR ini sebenarnya kalau bisa diklaim sama Ondo, harusnya Ondo bisa rally cukup signifikan guys. Nah, dengan melihat tadi ya, kita menyadari di sekitar jam 6 sore ada candle rejection di sana pada closing jam 3 sore ya. Saya pikir ini bisa memungkinkan untuk Ondo mengalami retracement terlebih dahulu. Retracementnya bisa tertahan pada area trendline, which is di sini kalau kita lihat bisa jadi confluence ya, ketika nanti dia harus mengalami retracement, kemudian testing sampai di level resistance support sebelumnya dan ketahan juga dekat dengan trendline-nya, baru kemudian dia rebound lagi. Atau teman-teman sekalian, Anda juga bisa gunakan Fibonacci retracement dari previous low, di mana ada proses pullback-nya, which is di sini ya teman-teman. Saya gunakan low point ini, kita tarik ke atas, dan ternyata ya masih sama ya, kita mendapati area confluence di kisaran 0,618 dan 0,71% retracement, atau di kisaran range harga 0,25 dolar. Oke. Nah, teman-teman, dari sini ketika kita ngelihat ada Three River Evening Star menjadi sebuah indikasi adanya rejection,
Saya pikir akan normal bila Ondo harus mengalami penurunan terlebih dahulu atau terkoreksi terlebih dahulu. Jadi kita ngelihat sebelumnya dia tertahan, kemudian dia break dengan membentuk falling wedge. Setelah itu dia rally, dan pada satu titik kita ngelihat ada candle rejection sangat masif, membentuk bearish engulfing. Dari sana kita lihat Ondo perlahan-lahan mulai mengalami pullback. Dan jika seandainya low point ini tidak mampu mempertahankan Ondo, maka saya akan mempertimbangkan bahwa Ondo akan memasuki fase pullback atau retracement lebih jauh. Jadi kita bisa lihat Ondo probably dia akan meneruskan struktur pada time frame kecil hingga tiba di range area support resistance yang tadi kita marking pada time frame 4 jam. Di sini saya akan marking lagi supaya lebih jelas aja ya teman-teman, karena di sini juga terdapat demand lah kalau saya bisa bilang ya. Nah sekarang progres pergerakannya Ondo, mungkin teman-teman notice ini kayak wah ini kayaknya head and shoulders ya dimana ini neckline dan lain sebagainya. Tapi bagi saya apabila dia memang harus breakdown, ini artinya memang Ondo harus mengalami koreksi dulu, koreksi untuk retest juga terhadap area penting ini. Dan kalau misalnya teman-teman ada planning untuk kalian melakukan akumulasi kembali pada spot portofolio kalian, saya pikir area range harga $0.25 akan menjadi area yang menarik untuk teman-teman pertimbangkan, sehingga nanti seandainya harga tertahan bisa aja Ondo setelahnya mengalami rally yang cukup signifikan. Jadi kita lihat di atas ini kan terdapat resistance juga ya teman-teman sekalian. Jadi saya pikir bagaimana Ondo nanti bisa mengkonfirmasi breakout dari range area itu akan menjadi sangat menarik. Bahkan kalau kalian lihat juga ini ada possibility membentuk yang namanya cup and handle, which means proses retracement dia bisa saja kecenderungan membentuk semacam channel saja, atau bisa pun dia membentuk yang namanya another cup ya kalau kita ngelihat di sini, tapi dia cenderung lebih kecil ya pergerakannya. Nah, dengan dia mengkonfirmasi ini artinya kita bisa katakan bahwa oke, kelihatannya Ondo bisa ada validasi nih untuk dia mampu breakout ya dari resistance-nya. Sebab kenapa? Sebab kita bisa dapatkan informasi bahwa dia mampu create higher low. Ya, kalau ada orang ibaratnya kenapa kita bisa bilang higher low itu bagus ya? Karena ya berarti bigger players tertarik pada Ondo ini dan mereka akan coba pertahankan harga Ondo untuk tidak lebih rendah dari titik tertentu. Dan titik tertentu tersebut yang saya notice adalah di kisaran range price 0,25 ini sampai di kisaran 0,245 ini. Ya, di ini menurut saya adalah range tebalnya mereka. Alright, so itu dia penjelasan saya seputar Ondo Finance. Saya pribadi posisi juga sudah take profit 50% portion tadi waktu target tercapai. Sekarang saya cuma tinggal mencari sebuah peluang saja untuk saya melakukan average up pada Ondo. Mudah-mudahan peluang tersebut ada dan Bitcoin tidak dump duluan, jadi Ondo tetap bisa dalam keadaan bullish. Alright, so thank you very much guys for watching this video. I hope you guys enjoy the information yang saya deliver melalui video ini, dan sampai jumpa kembali di Bitcoin update. Dan selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat pagi buat yang nonton besok pagi. God bless guys, cheers and bye bye.